Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Nurul Safana. Perkenalkan, saya Cinta Marinda Putri Nama saya Asara Turiskin Nabila Saldi Dengan NIM 023. dengan NIM 2413015031 NIM 025. Dari D3 Farmasi 2024. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan salawat serta salam tidak lupa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat serta salam selalu tercurah kepadanya. Iya. Ganggu waktu kakaknya nggak? Enggak. Boleh minta waktunya sebentar ya? Boleh. Aku mau nanya nih, kakaknya Islam semua kalau boleh tahu? Iya. Islam, alhamdulillah. Dan fakultasnya apa? Oh. Dari fakultasnya kakak namanya siapa? Saya Adin namanya. Kak Adi, namanya? Suci. Bukan cabut sendiri. Kepi. Jadi, mau tanya nih Kak, menurut kakak secara perspektif kakak ya, gimana pendapat kakak pentingnya pemimpin itu dalam sebuah negara itu gimana sih? Sebagai kakak yang anak hukum notabene ya, Waduh. dan sebagai seorang muslim. Ini dari siapa nih? Boleh dari kakak sendiri juga Oh, boleh. ya. Oke, kalau dari saya pribadi tentang pemimpin ya, pemimpin itu berarti yang kemudian mengkoordinir dan menjalankan sebuah roda pemerintahan kan. Dan saya pribadi beranggapan kalau pemimpin itu punya urgensi lebih untuk kemudian keberadaannya itu ada di sebuah negara ataupun sebuah pemerintahan, karena yang kemudian akan menggerakkan dan mengkoordinasikan semua tahapan pemerintahan itu kan dari pemimpin itu sendiri. Kalau itu sih dari saya. Makasih ya. Kalau dari Kak Suci ya tadi namanya, itu gimana ya? Kalau menurut aku sendiri, pemimpin itu ujung tonggaknya kepemimpinan sih. Jadi kalau nggak ada pemimpin itu jadi nantinya jatuhnya kacau gitu. Pemimpin juga kan yang bisa ngambil keputusan, yang mempertimbangkan dari segala aspek, terus yang buat kalau di pemerintahan itu buat memperdayakan rakyat, buat juga melindungi yang lemah. Jadi pemimpin itu penting banget di dalam sebuah pemerintahan sih. Kalau menurut Kak Adin sendiri gimana? Oh. Jadi boleh dulu pertanyaan kamu tadi? Jadi menurut kakak sebagai seorang muslim, apa sih pentingnya pemimpin dalam sebuah negara? Oh, kalau menurut saya sih di suatu negara itu kan dia perlu ada yang mengarahkan tentang negara ini mau dibawa kemana. Terus juga di suatu negara itu kan harus ada tempat di mana masyarakat itu punya tatanan hidup. Dia harus tahu kita mau kemana sih Pak, kita mau bagaimana dan menjadi negara apa ke depannya. Nah itulah fungsinya seorang pemimpin. Nah mungkin pemimpin itu kan dia sudah bukan sekedar orang yang duduk di sebuah singgasana atau sebuah kursi yang jadi telunjuknya itu bisa nunjuk kemanapun arah apa yang dia mau. Tapi pemimpin di sini adalah ketika dia berbuat sesuatu untuk masyarakat, untuk negara itu sudah dia pertimbangkan, benar-benar harus berdampak secara bagus, juga perhitungan juga harus bagus. Dan itu benar-benar sudah dia lihat di masyarakat apakah ini bisa diberlakukan atau tidak. Jadi itu tadi pendapat dari kakak-kakak semuanya ya, sebagai anak hukum dan sebagai seorang muslim. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Kak. Maaf banget. Ya. Kakaknya lagi sibuk nggak? Oh, dari dari fakultas farmasi. Jadi aku boleh nggak nanya kakak-kakaknya mungkin tadi? Aku mau nanya, sebenarnya kakak itu namanya siapa? Saya Muhammad Suci Usmar Dari fakultas? dari Fakultas Hukum. Saya masih dari Fakultas Hukum juga. Saya biasa dapat sama. Jadi aku mau nanya ke kakaknya. Menurut kalian ya, gimana negara modern itu bisa nggak sih tetap menjalankan nilai-nilai Islam? Kakaknya pada Islam kan namanya? Iya. Menurut kakaknya kan? Dan kalau menurut saya sih ya, negara-negara modern itu harusnya masih bisa memegang teguh hukum Islam. Karena bagaimanapun Islam sendiri itu tidak menentang modernitas gitu, sehingga bisa saja disesuaikan dengan tetap bisa saja disesuaikan modernitasnya, tetapi tetap menjaga nilai-nilai Islamnya. Karena kan Islam juga menuntut ilmu kan salah satu bagian yang penting dalam Islam kan. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih kalau kakak udah. Kulturnya ya, budayanya. Jadi kalau kita membahas modernisasi pasti itu lebih ke arah teknologi. Dan kalau kita lihat sejarah dari Islam sendiri, mereka sangat
menghargai sekali apa itu ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita bertanya apakah negara yang modern itu masih bisa menerapkan hukum Islam, ya itu bisa. Kalau dari saya mungkin melihat dari masyarakatnya ya, karena sebenarnya modernisasi itu kan memang bagus untuk perkembangan, tapi melihat lagi bagaimana cara masyarakatnya melakukannya. Bisa saja nanti apabila terjadi hal yang tidak diinginkan kan, ataupun bahkan bisa menimbulkan nilai yang menurunkan nilai kesehatan. Jadi sehingga masyarakat kita yang sekarang sendiri sudah bisa lihat dia dari penerapannya di nilai keselamatan ini sudah lumayan kurang, apalagi dengan ada yang mobilisasi itu bagian-bagian budaya lain yang masuk, maka tidak ada kemungkinan akan banyak yang pesan KTP juga. Terima kasih Kak atas pendapatnya. Terima kasih banyak Kak. Baik Kak, sebelumnya izin perkenalan dulu nama kakaknya siapa? Perkenalkan nama saya Resina Mustari. Panggilnya Inal. Kak Inal. Saya Visianes Desri Pangkasti. Saya mau nanya tentang pendapat kakak, gimana pendapat kakak tentang pemimpin yang jujur tapi dia kurang tegas, terus dibanding dengan yang tegas tapi suka melanggar aturan. Tapi ini pendapat Kakak secara ini ya, secara Mending dia jujur tapi kurang jujur tapi kurang tegas, atau tegas tapi suka melanggar aturan. Kalau menurut saya itu nggak bisa sih, karena sebagai pemimpin itu kita harus menerapkan yang pertama kejujuran, terus kita sebagai pemimpin juga harus tegas. Nggak boleh kita yang buat aturan, kita juga yang melanggar. Itu kan bukan contoh pemimpin yang baik. Kalau untuk pemimpin yang jujur tapi kurang tegas tuh, saya rasa sih nggak bagus ya, karena percuma jujur kalau dia nggak tegas, karena dia tidak memiliki jiwa pemimpin, jiwa seorang pemimpin. Karena pemimpin yang sebenarnya itu harus jujur dan juga harus tegas. Kalau dia jujur tetapi tidak tegas, itu nggak mencerminkan sebagai pemimpin. Terus yang kedua tadi, tegas tapi suka melanggar aturan, itu juga nggak bisa, karena sebagai pemimpin selain kita harus tegas, masa kita tegas tapi kita yang melanggar aturan itu kan? Kita membuat aturan kan supaya nggak dilanggar orang. Terus untuk apa kita buat aturan kalau kita sendiri nggak bisa menaati peraturan tersebut? Itu sih. Menurut saya lebih baik tegas tapi melanggar aturan, karena memang namanya kita manusia, nggak mungkin peraturan itu nggak pernah dilanggar ya, karena bukan berarti peraturan dibuat untuk dilanggar, tapi namanya juga manusia pasti tidak pernah lalai dari kesalahan. Kalau saya sih mending milih tegas tapi melanggar aturan daripada jujur tapi kurang tegas. kalau gitu makasih banyak ya Kak, maaf banget gak kuat. Sebelumnya kami ada tugas wawancara, pengen wawancara kakaknya, boleh nggak? Boleh. Sebelum perkenalan nama Ada orang tua kan dari fakultas. Eskip Komunitas Pendidikan. Kami ada pertanyaan nih Kak, menurut kakak rakyat itu harus aktif nggak sih menyuarakan pendapat ke pemerintah, atau udah diam aja sebagai seorang muslim? Mungkin kita bisa dari lingkungan sekitar dulu. Kita kan biasanya kan ada pemerintah ya, pasti kan pemerintah punya bawahan ya, kayak mungkin RT, terus ada camat, ada kantor desa, kades. Nah mungkin dari warganya sendiri itu kalau ada permasalahan, apalagi kalau di umat Islam dan mungkin kita bisa kayak ngelapor dulu gitu ke kades, kayak permasalahan apa aja sih yang ada di lingkungan itu. Jadi kalau menurut saya sendiri, apakah rakyat itu harus menyampaikan pendapat ke pemerintah? Itu pasti, karena kita sebagai warga pasti punya pasti punya aspirasi sendiri lah untuk lingkungan kita tuh. Nah, untuk mencapai lingkungan yang mungkin kita inginkan, pasti kita minta ke pemerintah untuk meminta lah kayak apa sih yang kita inginkan. Misalnya kita mungkin membantu yang kekurangan, misalnya fasilitas lingkungan itu sendiri. Jadi kalau untuk masyarakat ke pemerintah itu pasti harus meminta pendapat itu pasti. Jadi
untuk meminta pendapat kita nggak mungkin langsung ke pemerintahnya juga, pasti ada bawahannya, ada pejabatnya. Tapi kalau jadi kesimpulannya gini, kalau pemerintah itu pasti kita sebagai warga minta pendapat itu wajar, itu pasti, itu wajib. Karena kita sebagai warga pasti butuh butuh sesuatu lah dari pemerintah. Jadi nggak mungkin pemerintah itu hanya untuk diam-diam aja tanpa ada ibaratnya kayak pemerintah itu harus ke warga, harus care lah, harus lihat juga warganya, kalau warganya butuh itu harus minta gitu. Jadi kalau kita kekurangan fasilitas daerah lingkungan, pasti kita minta ke pemerintah, cuman nggak langsung pemerintah yang atas, pasti kayak sesuai lingkungan ya. Kalau kita di lingkungan biasa aja, mungkin kita bisa ke RT, ke camat, apalagi mungkin kalau bupati itu susah juga. Jadi kalau kita sebagai warga pasti minta pendapat gitu. Menurut Kakak, kalau pemerintahnya nggak mau dengar suara rakyatnya gimana? Kita kan mungkin kalau dari luar perspektif agama, misalnya sebagai makhluk sosial nih, kita pasti kan punya kelompok ya, kita mungkin bisa menyerahkan lah, kita ibaratnya kalau zaman sekarang demo lah ya. Boleh, kita itu bukan demo sih, kita kayak menyuarakan ya gitu. Lagi Minta keadilan juga. ya pasti, karena sebagai warga kita pasti juga butuh diperhatikan lah sama pemerintah. Nggak harus pemerintah yang kita duluan, kita juga kita minta pasti ke pemerintah supaya kita juga tahu nih apa aja sih kebijakan pemerintah yang sudah jalan, bagaimana sikap kebijakan kita sebagai warga gitu. Penjelasan udah jelas banget, kayaknya udah aja deh kayaknya. Makasih ya Kak. Oh iya, Masih ya, kalau ganggu waktunya nggak? Nggak akan, jadi kita udah wawancara sebentar. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Saya itu Mas Amin Dari fakultas? pas penekanan. Kalau panggilannya apa sih? Amin. Jadi saya mau nanya, menurut kamu rakyat itu harus aktif menyuarakan pendapat ke pemerintah atau enggak? Atau lebih baik diam aja? Menurut aku itu masyarakat itu harus menyuarakannya, karena dia itu mempunyai hak asasi bersuara. Daripada diam, kita menggunakan suara kita yang terbenam ini untuk pemerintahan menyampaikan fakta yang kita sampaikan, terus apa yang salah dan mereka itu kita sampaikan dan diubah cara mereka itu yang menurut. Menurut kakak sebagai seorang muslim, kakak bagus nggak sih kalau misalnya kita menyuarakan pendapat? Saya muslim itu wajar lah kalau menyampaikan sesuatu karena membantu sama ketidaksalahan itu agar tidak salah jalannya lah. Masih banyak ya kak. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa, kita mendapatkan bahwa mereka memiliki pemikiran yang berbeda-beda dengan pendapat yang berbeda pula dalam memberikan pengertian atau pendapat tentang pentingnya pemimpin dalam negara. Jadi, setelah melakukan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemimpin itu penting dalam sebuah negara, karena pemimpin ialah orang yang bertanggung jawab atas negara itu sendiri, dan pemimpin adalah harus seseorang yang amanah dan adil, agar bisa memberlakukan sama kepada semua rakyatnya. Dalam konteks negara, pemimpin bertugas menjaga keadilan, melindungi rakyat, dan menegakkan hukum yang sesuai syariat. Tanpa pemimpin, negara bisa terombang-ambing tanpa arah. Maka, pilihlah pemimpin yang amanah, adil, dan bertakwa. Adalah kewajiban moral kita semua sebagai warga negara dan umat Islam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam sendiri, pemimpin ialah amanah yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis itu kita dapat mengetahui bahwa setiap dari kita adalah pemimpin. Setiap dari kita bisa menjadi pemimpin asalkan kita memiliki tanggung jawab dan dapat dipercaya atau amanah sebagai pemimpin. Rakyat dan perannya dalam menyuarakan kebenaran. Lalu, bagaimana dengan rakyat? Apakah sebaiknya diam atau menyuarakan pendapatnya?
Dalam Islam, kita diperintahkan untuk menyampaikan yang benar dan mencegah yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar." Quran Surat Al-Imran ayat 104, yang artinya rakyat harus aktif tapi dengan cara yang santun dan penuh hikmah. Diam saat terjadi kezaliman bisa menjadi dosa, sementara menyuarakan pendapat yang baik adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga dan sebagai hamba Allah. Kita bukan hanya penonton dalam negara, tetapi bagian dari perubahan. Semoga melalui ceramah ini kita semakin paham betapa pentingnya pemimpin yang adil, bahwa Islam bisa hidup dalam negara modern dan rakyat punya peran penting untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga dan keempat. Apakah negara modern bisa tetap menjalankan nilai-nilai Islam? Maka jawabannya tentu bisa. Islam adalah agama yang fleksibel dan relevan sepanjang masa, maka nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan amanah adalah inti dari sistem pemerintahan Islami dan justru sangat dibutuhkan oleh negara modern yang kompleks dan dinamis. Meskipun bentuk negaranya berbeda, dengan zaman Rasulullah, substansi dari nilainya tetap bisa diterapkan. Lalu bagaimana jika kita menemui pemimpin yang jujur, tapi dia kurang tegas, dan dibandingkan dengan tegas, tapi suka melanggar aturan? Dalam Islam, kejujuran itu adalah fondasi utama. Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya. Kejujuran membentuk kepercayaan publik dan menjadi dasar kepemimpinan yang bersih. Tegas itu penting, tapi jika ketegasan digunakan untuk hal yang melanggar, maka itu menjadi kezaliman. Maka lebih baik pemimpin yang jujur, meskipun perlu dibantu soal ketegasan, daripada yang tegas tapi dia berbuat kezaliman dan menyimpang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.